guys, kembali lagi bersama saya Fatimatul Zahro dengan NIM 12300210116, Prodi S1 Kebidanan semester 2, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen, ada Ibu Imakur Niastuti STMT, lalu yang kedua ada Ibu Lailatul Kusnul Rizki SST MPH. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai suhu tubuh, dan video sebelumnya sudah menjelaskan tentang suhu tubuh, dan ini kelanjutannya. Simak terus ya videonya, jangan sampai ada yang kelewatan. Poin yang akan saya bahas ada 5 poin, yaitu yang pertama, pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik. Yang kedua, pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme. Yang ketiga, suhu tubuh normal berdasarkan usia. Yang keempat, suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Lalu yang kelima, beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Baik, yang saya akan bahas adalah pertama, pengaturan suhu tubuh dengan kaidah fisik. Dikenali dengan sebagai kaidah fisik karena pengaturannya lebih banyak kepada penggunaan otot-otot tubuh dan secara fisik. Di antaranya kemungkinan yang akan terjadi ialah suhu badan tinggi melebihi normal, lalu yang kedua, suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit di otak, lalu hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Lalu mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi tubuh. Lalu yang kedua, saya akan bahas tentang pengawalan atau pengaturan suhu tubuh dengan kaidah metabolik. Dikenal sebagai kaidah metabolik karena pengaturannya lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik. Walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot, kawalan ini melibatkan peranan otot rangka, lalu ada kelenjar adrenal, kelenjar tiroid. Dalam keadaan sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil, meningkatkan suhu badan. Pada saat yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenalin dan noradrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam keadaan panas, aktivitas otot rangka akan berkurang. Begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid yang akan berkurang. Lalu saya akan membahas tentang apa sih, bagaimana suhu tubuh normal berdasarkan usia. Suhu tubuh normal manusia dilihat berdasarkan usia. Normalnya manusia memiliki
memiliki suhu tubuh antara 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Kenyataannya, manusia masing-masing tidak selalu berada di angka tersebut. Lalu suhu normal pada bayi yaitu 36,3 sampai 37,7 derajat Celcius. Pada anak 36,1 sampai 37,7 derajat Celcius. Pada orang dewasa 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Meskipun sudah ada patokannya, masing-masing manusia, tetapi suhu lalu suhu tubuh normal manusia dilihat berdasarkan bagian tubuh. Suhu tubuh seseorang dalam kondisi normal demam diperlukan pengukuran suhu tubuh dengan alat termometer. Pengukuran suhu tubuh seseorang hasilnya berbeda-beda atau bervariasi, tergantung area yang diukur. Saat diukur dengan termometer, suhu tubuh di ketiak biasanya lebih rendah. Lalu kita beranjak poin kelima, yaitu beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Penyakit tersebut berpotensi menghilangkan nyawa penderitanya apabila tidak diberikan penanganan yang tepat. Yang pertama ada heat cramps, merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh adanya peningkatan panas tubuh. Penyakit ini merupakan tahap awal rangkaian penyakit akibat panas. Individu yang mengalami heat cramps akan merasakan kejang otot hebat akibat keringat yang berlebih. Pada umumnya terjadi pada individu yang mengalami dehidrasi 4%. Gejalanya yaitu kram, otot menjadi tegang, nyeri, suhu tubuh di atas normal 37-40 derajat Celcius. Lalu yang kedua ada heat skin cough, merupakan rangkaian heat illness sesudah heat cramps. Pada tahap ini, individu yang mengalami heat skin cough dapat mengalami kehilangan kesadaran, bisa disebut pingsan. Gejalanya yaitu denyut nadi menurun dan wajah pucat. Yang ketiga, heat exhaustion, yaitu merupakan rangkaian heat illness yang terjadi akibat terkena atau terpapar panas selama berjam-jam. Pada tahap ini, heat exhausted dapat berubah menjadi heat stroke. Apabila tidak ditangani dengan segera, gejalanya yaitu kelelahan, kecemasan, tekanan darah menurun, denyut nadinya melambat, lalu suhu tubuh di atas normal 37-40 derajat Celcius, lalu ada mual dan muntah. Lalu yang keempat, heat stroke, merupakan fase yang paling akut atau yang parah. Heat stroke ini terjadi akibat hiponatremia, berpotensi terjadi pada saat seseorang yang berolahraga dengan intensitas yang tinggi dalam waktu yang lama di suhu relatif tinggi. Individu yang mengalami heat stroke berisiko mengalami gangguan organ hingga kematian, yaitu gejalanya kejang-kejang, koma, sakit kepala, kulit kering hingga basah, suhu tubuh di atas 40 derajat Celcius.
Sekian penjelasan saya tentang mengenai suhu tubuh. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.